Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Habibi. Saya mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baik, pada video ini saya ingin membahas sedikit materi tentang algoritma selection sort. Langsung saja ke pengertian. Algoritma selection sort adalah pengurutan yang sederhana namun sangat efisien dalam mengurutkan nilai. Algoritma ini menggabungkan metode searching dan sorting. Dalam selection sort, ada dua cara pengurutan. Yang pertama adalah ascending, yaitu mengurutkan dari terkecil baru menuju yang ke besar. Dalam indeks, yaitu dengan cara indeks nilai paling kecil disimpan lalu ditukarkan dengan indeks yang pertama atau dimasukkan ke indeks pertama. Selanjutnya ada yaitu dengan cara descending, mengurutkan dari yang besar ke yang kecil atau kebalikan dari ascending. Indeks dengan nilai besar disimpan lalu ditukarkan ke indeks yang paling awal ditampilkan. Selanjutnya ada cara kerja selection sort, yaitu yang pertama, jika menggunakan cara ascending, maka program akan mencari indeks dengan nilai paling kecil dari semua data yang acak lalu ditukar dengan indeks yang paling depan atau yang pertama kali tampil. Kemudian setelah itu program mencari lagi indeks dengan nilai kecil kedua, disimpan pada variabel temporary lalu ditukar dengan indeks yang kedua. Begitu seterusnya sampai semua data yang acak berurut sesuai indeksnya atau sesuai dengan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu juga penggunaannya ketika kita menggunakan metode descending atau mengurutkan dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Pertama, program akan mencari indeks dengan nilai terbesar dari semua data yang acak lalu letakkan di indeks paling depan. Setelah itu, program mencari lagi indeks dengan nilai terbesar kedua, kemudian disimpan pada variabel temporary lalu ditukar dengan indeks yang kedua. Begitu seterusnya sampai semua data acak berurut dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil. Untuk memperdalam materi lebih lanjut, saya akan menampilkan sedikit program tentang selection sort. Baik, selanjutnya untuk praktek algoritma selection sort, saya sudah membuat folder Java. Baik, langsung saja praktek. Pertama, terlebih dahulu kita harus membuat file baru atau prosedur baru untuk menjalankan program sortingnya. Void select beyond sort int, kemudian int integer bilangan, oke, buka kurung kerawal. Kemudian kita akan menampilkan sebuah output yang akan untuk menyatakan bahwa prosedur ini akan menampilkan selecting sort untuk tipe data integer. Namanya system out print
tipe data integer. Oke, kemudian kita akan menampilkan juga angka sebelum dan sesudah dilakukannya algoritma selection sort. System dot out print and print sebelum ini dan berikan spasi agar tidak satu baris dengan data integer. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah perulangan for untuk menampilkan angka atau bilangan integernya. For integer bilangan. Oke. Oke, ini sudah selesai untuk menampilkan angka sebelumnya. Kemudian bisa di copy saja untuk menampilkan angka sesudah diberikan algoritma selecting sort. Oke. Ini sebelum tinggal diubah sesudah. Oke. Ini saya kasih tanda untuk menampilkan sebelum, dan ini saya kasih catatan untuk menampilkan sesudah. Oke, udah selesai untuk keluarannya. Selanjutnya kita harus memberikan algoritma selection sortnya untuk integer. Pertama kita membuat sebuah perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada bilangan dot length ini adalah panjang array-nya. Kemudian kita harus memberikan indeks untuk menampung data dari yang paling besar. Kita buat deklarasi baru integer index array sama dengan i. Oke. Selanjutnya kita lakukan sebuah perulangan lagi untuk mengecek dan mengurutkan nilainya supaya tersusun dari yang paling tinggi. For integer j sama dengan i j bilangan lebih kecil daripada bilangan dot panjang array-nya j++. Kemudian untuk pengecekannya kita menggunakan
cepangan atau if bilangan indeks array lebih kecil daripada bilangan J, lebih kecil daripada bilangan J. Sorry, buka kurung, tutup kurung. Sini. If bilangan indeks kurungnya salah tempat. Oke. Kemudian indeks array sama dengan J. Indeks array sama dengan J. Koma. Sudah selesai untuk perulangan if-nya. If dan perulangan for untuk melakukan pengecekan pada bilangan. Ini sudah habis. Kemudian kita buat program untuk melakukan pertukaran nilai, untuk meletakkan nilai terbesar di indeks yang pertama atau indeks yang paling depan. Kita buat tipe deklarasi tipe data baru integer. Kita kasih nama wadah sama dengan bilangan Oke. Kemudian bilangan I sama dengan bilangan indeks array. Kemudian bilangan indeks array indeks array sama dengan wadah. Sama dengan wadah. Oke. Ini saya kasih nama, saya kasih catatan memberikan ruang kosong memasukkan array. Ini melakukan pengecekan urutan. Ini untuk melakukan pengecekan urutan nilai. Oke. Selanjutnya kita bisa memanggil atau membuat deklarasi angka yang akan diurutkan oleh sistem selection sort. Nah, kita integer tipe datanya array sama dengan 11,5,11,6,1. Maaf, ini integernya belum saya kasih nama. Integer nilai. Oke. Kemudian kita dapat memanggil prosedur selection sort integernya nilai. Kita kasih kurung nilai.
Oke. Maka hasilnya adalah maaf, saya ada kelupaan sedikit untuk outputnya. Sistem out dot print dan print objek b plus koma. Komanya berguna untuk memberikan jarak antara angka. Kemudian diletakkan juga di output akhir. Oke, tinggal kita coba lagi jalankan. Ya, maka hasilnya adalah 15, 11, 6, 5, 1. Dari yang sebelumnya adalah 15, 5, 11, 6, 1. Baik, selanjutnya berhubung tipe data integer sudah berhasil kita buat, saya akan membuat contoh satu lagi dengan tipe data double. Untuk menghemat waktunya bisa kita copy saja codingan untuk tipe data integernya. Oke, kemudian kita hanya perlu mengubah mengubah tipe datanya jadi double. Oke. Penggantiannya hanya perlu dilakukan yang bertanda warning ini. Di penggantian integernya hanya perlu dilakukan di yang bertanda warning ini saja. Nah, kemudian integer ini jadi double. Oke. Selanjutnya kita hanya perlu memanggil selection double-nya. Tapi terlebih dahulu kita harus memberikan atau mendeklarasikan nilai-nilai untuk double-nya. Untuk yang perlu disusun oleh selection sort-nya. Double. Kemudian kita kasih nama saja dengan nama angka koma, kemudian sama dengan jangan lupa untuk menandakan tipe datanya array biar bisa menampung banyak data. Kemudian berikan nilai 15,5. Untuk komanya kita menggunakan titik, sedangkan untuk tanda koma pemisah, tanda koma yang seharusnya kita gunakan sebagai pemisah angkanya. 15,5, kemudian 6,11, kemudian koma, kemudian 15,11, kemudian 6,5.
tanpa tanda titik komanya. Selanjutnya hanya perlu kita memanggil double shotnya, kemudian angka koma, oke, angka koma titik 2. Tinggal kita jalankan saja. Oke. Semuanya sudah berurutan ya. Ini yang tipe data, oh maaf, ada kesalahan di output. Tipe data double. Oke. Shift F6. Sudah keluar hasilnya. Untuk di atas ini untuk tipe data integer, kemudian ini sebelumnya, ini sudahnya, kemudian ini untuk tipe data double, kemudian ini nilai sebelumnya 15,5, 6,11, 15,11, 6,5. Kemudian setelah diurutkan menjadi 15,5, 15,11, kemudian 6,5, 6,11. Untuk tipe data double-nya terlihat menyatu dengan yang nilai sesudah tipe data integernya, dapat kita perbaiki dengan cara menambahkan /n pada codingannya, maka hasilnya akan berubah. Nah, ini tipe data double-nya sudah di bawah, jadi terlihat lebih rapi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.